Shalom, shalom. Selamat siang, menjelang sore, saudara-saudaraku. Saya mau bagi aja, mau sharing dengan kondisi dan situasi yang sekarang ini, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada. Topik hari ini saya mau bicara tentang orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang tidak terpilih. Ya, dalam firman Tuhan yang dikatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 27. Firman Tuhan begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang ada di surga. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan begini, pada hari terakhir ini banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat juga demi nama-Mu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan mau melakukan, ia sama dengan orang yang sangat bijaksana. Ia mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan mau melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah sungguh kerusakannya. Saudara-saudaraku, sampai di sini dalam khotbahnya Tuhan Yesus telah menyampaikan sebenarnya seluruh nasihat Allah mengenai sebuah jalan kebenarannya. Dia juga telah memperhatikan berbagai penghalang utama terhadap orang yang ingin berjalan di jalan keselamatan. Sekarang dia mau menutup seluruh khotbahnya dengan kata-kata yang sangat penting. Sekarang dia mau menutup seluruh khotbahnya dengan kata-kata yang mengandung wasiat. Dia seolah-olah sedang memasang sebuah materai dari sebuah surat yang telah dicatat atau dibuat sebagai kesempurnaannya. Dia sedang menggunakan seluruh otoritasnya dalam sebuah khotbah yang telah dia sampaikan sehingga khotbah ini dapat berdiri teguh dalam sebuah generasi ke depan siapa yang membaca dan mendengarkannya. Kenapa? Sebab Yesus tidak ingin
seorang pun mempercayai ada jalan lain yang berbeda selain jalan ini. Jadi dia mengatakan, barang siapa yang mendengar khotbah ini, kalau tidak mengikutinya, sebenarnya ia sedang berjalan menuju kehancuran yang paling terakhir. Ya, saudara-saudaraku, untuk memahami sepenuhnya maksud yang dimana Yesus inginkan, kita memiliki 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, mari kita pertimbangkan kasus orang yang membangun rumah di atas pasir. Kedua, kita akan melihat hikmah orang yang membangun rumahnya di atas batu. Ketiga, kita akan menyimpulkan dari khotbah ini dengan sebuah penerapan yang praktis. Ya, oke. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertama adalah kasus orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Mengenai orang ini, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Dalam Matius pasal 7 ayat 21. Hal ini merupakan ketetapan yang tidak bisa berubah. Sebuah ketetapan yang berdiri teguh dan tidak terpengaruh oleh apapun selamanya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami sebuah perkataan ini secara keseluruhannya. Sekarang apa yang harus kita pahami melalui perkataan ini? Orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Memang mereka tidak perlu diragukan. Berarti siapapun mereka yang berseru Tuhan, Tuhan, mereka sudah beranggapan surga pasti didapat. Ini adalah sebuah hal yang keseluruhannya soal perkataan-perkataan yang baik dan dari agama verbal. Pernyataan tersebut merupakan sebenarnya tingkat yang sangat terendah dari yang dimaksudkannya. Termasuk kredo apapun yang mungkin kita katakan, mencakup apapun pengakuan iman yang kita buat, dan kebanyakan doa yang memungkinkan diulang bahkan berulang-ulang kali. Kita mungkin berbicara dengan baik tentang namanya, mendeklarasikan kasih kemurahannya pada setiap orang, dan berbicara tentang tindakan Allah yang luar biasa. Serta tidak mengurangi sebuah misi dari sebuah keseluruhan yang namanya keagamaan tadi itu. Kita mungkin telah menunjukkan sebuah intisari makna dari sebuah kitab suci. Kita mungkin telah menjelaskan sebuah rahasia dari sebuah kerajaannya yang telah tersembunyi sejak permulaan dunia ini. Mungkin memakai bahasa malaikat, bukan bahasa manusia, mengenai rahasia besar tentang Allah dan berkata pada orang-orang berdosa, lihatlah anak domba Allah yang telah menghapus dosa. Yohanes 1:29. Bahkan kita mungkin melakukan hal ini dengan ukuran kuasa Allah, dengan pernyataan Roh Kudus. Melalui berbagai usaha kita, manusia mungkin diselamatkan dari dunia ini. Namun tidak cukup dengan berkata Tuhan, Tuhan.
Mungkin dianggap kita telah berhasil bersaksi kepada mereka. Atau sebaliknya dengan kita berseru Tuhan, Tuhan, yang diekspresikan dan dimanifestasikan dalam berbentuk kegiatan aktivitas yang dibungkus atas nama kemanusiaan dan sosial tadi itu. Oh, itu ukurannya orang yang berseru pada Tuhan, Tuhan. Namun faktanya, mungkin kita telah berhasil membawa orang bertobat. Surga dijanjikan, tapi kita tidak menjadi jaminan bahwa kita pun keseret dan kebawa pada surga. Sekalipun pagi, sore, siang, malam berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Saudara-saudaraku, itu jauh yang diharapkannya. Renungkan baik-baik. Kedua, seruan Tuhan, Tuhan bisa menyatakan perbuatan yang tidak melukai. Kita mungkin bebas dari setiap kesombongan dosa, kefasikan jasmani, menahan diri dari semua cara bertindak atau berbicara yang dilarang Allah. Mampu mengatakan pada semua orang di sekitar kita, siapa di antara Anda yang bisa menuduhkan dosa kepada saya? Atau memiliki hati nurani yang bebas dari penyerangan eksternal terhadap Allah atau manusia, serta bebas dari semua kenajisan, ketidaksalehan dan ketidakbenaran melalui tindakan jasmani apapun. Inilah yang dimaksudkan Paulus ketika bersaksi tentang dirinya. Ia mengatakan bahwa dalam hal kebenaran mentaati Taurat, yaitu kebenaran jasmani, ia tidak bercacat. Namun kita tidak diselamatkan dengan hanya mentaati hukum Taurat. Hal ini tidak lebih dari sekedar berseru Tuhan, Tuhan. Jika tidak masuk lebih jauh dari hal ini, kita tidak akan pernah masuk dalam arti dalam masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ketiga, seruan Tuhan, Tuhan bisa menyatakan sesuatu yang bisanya disebut pekerjaan baik. Seseorang bisa menghadiri persekutuan dan mendengarkan banyak khotbah yang sangat luar biasa. Ia bisa mengambil setiap kesempatan untuk mengambil bagian dalam semua peraturan Allah. Ia mungkin melakukan kebaikan terhadap sesama dan memberi roti pada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, memberi semangat kepada orang yang sekarang sedang putus asa. Oh iya, mungkin hari-hari ini ada orang terluka nuraninya, entah itu atas nama agamawi, lembaga, sosial, empati, simpati, tiba-tiba teringat kepada yang lainnya. Corona. Ayo kita buat action. Ayo kita buat sesuatu yang nyata, yang real. Tapi percuma kalau semuanya kepingin dieksplor, ingin dikenal, ingin diketahui. Gua Kristen, gua agamawi, gua pelayan. Nah, Tuhan telah memberikan sebuah hukum soal memberi. Kalau engkau memberi, tangan kananmu jangan sampai tahu tangan kirimu. Dalam hal berdoa pun demikian kau diajarkan. Jikalau engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutup pintu dan jendelamu, supaya orang tidak tahu apa yang kamu doakan. Ya, secara khusus ia tidak memahami sebuah gambaran sempurna tentang hal yang orang berkata tadi itu Tuhan, Tuhan. Sesuatu yang sangat misterius Tuhan itu. Sesuatu yang susah dan sulit dicerna. Apa yang dimaksud dan apa yang dimaksud dengan kehendak Tuhan tadi itu? Saudara-saudara, betapa sangat kekurangan banyak orang yang sebenarnya hari-hari ini kalau diukur kebenaran kita. Oh, gue lebih benar, gue lebih suci, gue lebih kudus. Satu waktu Tuhan Yesus khotbah di sebuah bukit.
Betapa sangat kurangnya ia akan kebenaran kekudusan sejatinya yang rela Yesus jelaskan dalam sebuah khotbah ini. Betapa jauhnya pekerjaan baik ini dari kerajaan surga, batin yang sekarang dibukakan bagi orang percaya. Kerajaan ini mula-mula ditaburkan dalam hati sebagai butir semacam biji sesawi. Setelah itu benih ini bertumbuh dan memiliki cabang-cabang yang besar yang menghasilkan sebuah buah kebenaran, bahkan dalam sifat kebenaran, perkataan dan perbuatan baik. Yesus telah menyatakan dengan jelas, bahkan berulang kali, bahwa tidak seorang pun yang tidak memiliki kerajaan Allah dalam diri mereka akan masuk kerajaan surga. Yesus sangat mengetahui bahwa banyak orang tidak mau memahami dan menerima ajaran ini. Oleh karena itu, dia menegaskan kembali dan dia mengatakannya, bahwa banyak tidak hanya sedikit, bukan langkah atau kasus yang tidak biasa, tetapi banyak orang akan berseru kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan. Mereka akan berkata, kami telah menaikkan banyak doa pagi, siang, dan malam, bersyafaat, bahkan memuji, menyembahmu, menjauhkan diri dari segala kejahatan, melatih diri untuk berbuat kebaikan. Bahkan lebih dari ini, kami telah berbuat demi namamu. Kami telah menyatakan kehendak-Mu kepada umat manusia dalam nama-Mu, menunjukkan jalan menuju damai sejahtera kepada orang-orang yang berdosa, dan melakukan semua ini demi nama-Mu. Menurut kebenaran Injil-Mu, kami telah melakukan dengan otoritas-Mu yang meneguhkan firman itu dengan Roh Kudus yang diutus dari surga. Oleh sebab itu, aku percaya gak mungkin saya yang sudah seperti ini, surga masih jauh. Firman Tuhan berkata, aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak mengenalmu. Nyala engkau, pergilah, karena engkau telah berbuat jahat. Lalu apa? Sampai titik final yang dimaksud dan dikehendaki Tuhan. Ada satu hal, saudara-saudaraku, orang Kristen atau tidak Kristen, orang percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, kalau berbicara sesuatu yang namanya nurani hati, kebaikan, semua bisa. Tapi semua perbuatan-perbuatan yang ada terdepan, termuka, dilihat, didengar, dan sebagainya oleh semua manusia yang memanfaatkan momen yang sekarang ini bukan sebuah jaminan surga bagi mereka. Bukan jaminan bahwa mereka langsung otomatis surga menjadi bagian dari mereka. Rasanya sulit. Ya. Dalam Matius pasal 7 ayat 26 dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengarkan dan perkataanku ini tidak melakukan, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku, cepat atau lambat hal ini akan terjadi pada setiap jiwa, setiap orang percaya. Akan ada banjir penderitaan dari luar atau pencobaan dari dalam, akan adalah badai kemarahan, kesombongan, ketakutan, atau keinginan. Siapapun yang berdiri dalam apapun yang kurang dari agama yang telah dijelaskan akan menerima bagian pahit ini. Kejatuhan mereka akan semakin besar karena mereka mendengar semua hal itu tapi tidak melakukan. Selanjutnya kita harus melihat hikmah dari orang melakukan semua ini. Dialah orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Sesungguhnya adalah orang yang sangat bijaksana, yang melakukan kehendak Bapa surgawi. Sungguh ia bijaksana, serta kebenaran ada di dalamnya. Ini melampaui sebuah kebenaran para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan orang Saduki. Iya, ini yang dimaksudkan Tuhan. Gimana cara kita membangun dalam hidup kita ini? Ya,
Ia miskin rohani, mungkin orang bilang. Ia tidak mengenal dirinya. Bahkan seperti halnya Allah seolah tidak mengenal dia. Tapi dia tampil di titik tempat dan waktu yang tepat. Di saat-saat ketika dunia ini dilanda dengan badai yang namanya Corona, COVID-19. Indonesia, Corona telah menjadi bagaikan badai. Corona telah menjadi bagian cobaan yang luar biasa. Tak terpikirkan hari-hari ini generasi yang mungkin sekarang duduk di tingkat SD, SMP berkata, kenapa saya belum dewasa, saya belum pelayanan, sebelum masuk gereja, belum jadi aktivis. Kenapa ini seolah-olah mendekati tanda-tanda sebuah kedatangan Tuhan, seolah-olah dikatakan demikian. Iya, saudaraku, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai anak-anak, mari kita berdiri teguh. Seolah kita mendirikan sebuah bangunan rumah di atas batu karang yang kuat. Nanti yang menentukan bukan di saat kita sedang baik-baik saja, bukan di saat kita sedang dalam kelimpahan, kita dalam keadaan sehat. Justru saat-saat Corona datang, apakah di atas dasar batu atau pasir, itu yang menentukan engkau kuat tetap mengikut Tuhan atau tidak. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Yesus datang berasal dari kerajaan. Dia datang dari Allah, datang dari atas. Dia turun masalah dunia yang ada di bawah ini. Tuhan tahu untuk menyelesaikan masalah Corona ini. Dia tahu gimana menyelesaikan. Dia tahu dan peduli ada rumah-rumah yang sedang berdiri kokoh karena yang lain tumbang, lain jatuh, tapi ada gereja Tuhan yang berdiri di atas batu karang yang kokoh ini. Ini penting untuk kita ketahui. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, ia adalah orang yang sangat bijaksana. Maukah engkau saudara dan saya bagian orang-orang yang sangat bijaksana dalam hal menyikapi dalam situasi ini? Oh, jangan kira diam di rumah seperti anjuran pemerintah. Sekarang sedang dalam proses yang namanya PSBB, pembatasan skala besar. Berhubungan kita tidak bisa seperti umumnya banyak orang, sebab terbatas di rumah, lalu nggak terancam Corona. Corona ini adalah sebuah wabah, sebuah bencana non alam. Penularannya sangat dahsyat dan luar biasa. Tidak lewat udara, lewat benda-benda mati yang pernah berhari-hari kita pegang. Entah itu di baju, entah itu di benda padat, entah itu di besi, entah itu ada di tempat elektronik, bahkan di HP yang jam-jam yang sering kita pakai bisa nempel dan bisa mempengaruhi. Itu angin yang luar biasa, itu luar biasa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita belajar bersama-sama untuk kita membangun sebagai orang yang bijaksana. Artinya ia telah meletakkan Yesus sebagai satu-satunya fondasi di atas sesuatu yang harus kita bangun. Ia sanggup berjalan di atas sesuatu yang telah Yesus lakukan dari derita bagi banyak orang. Corona bukan dari surga. Corona bukan bagian konsep ilahi. Corona diciptakan oleh dunia. Dan sebelum Corona datang, dunia telah diciptakan sebegitu indahnya. Saya percaya Tuhan sanggup selesaikan Corona ini. Mari kita berdoa. Tuhan, siang ini kami berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Kami mau bergerak, berjalan, beraktivitas di atas batu ini. Kami lepaskan logika, skill, kemampuan untuk mengatasi
badai ini. Saya percaya hari-hari ini banyak orang setelah berseru-seru padamu. Di masjid orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Di pura orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Di gereja lebih lagi banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan. Di tempat-tempat yang namanya ibadah di Indonesia ini banyak orang berseru-seru padamu Tuhan. Itu dulu. Corona telah memutus rantai orang tidak beribadah lagi di tempat ibadahnya. Corona telah memutus rantai untuk orang tidak berinteraksi antara seiman satu dengan yang lainnya di tempat ibadah masing-masing. Seolah-olah mereka dikarantina spiritualnya. Seolah-olah mereka dikarantina spiritnya. Hubungan dengan Tuhan seolah-olah juga dikarantina. Oh, justru tidak. Inilah yang Tuhan kehendaki. Aku akan rombak bait suci dalam waktu 3 hari ini. Aku akan robohkan dalam 3 hari ini. Dan aku akan bangun kembali. Tuhan sedang merestorasi gerejanya. Membersihkan dari segala motivasi yang tidak benar. Membersihkan dari tujuan-tujuan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang selama ini pelayan tidak dibangun di atas batu karang tapi di atas pasir. Bertumbangan, tidak sedikit hamba Tuhan meninggal karena corona, rasanya malu. Kenapa harus malu? Hamba Tuhan juga manusia, bukan dewa dan juga bukan malaikat. Belum. Terima apa adanya. Akui kelemahannya, akui kesalahannya. Ini sebuah peringatan. Atau Tuhan memang sayang pada mereka supaya tidak mereka mengalami penderitaan lebih lama lagi bersama kami yang sedang mengalami sebuah wabah ini. Tuhan, terima kasih buat corona yang Kau sedang pakai. Untuk sebagian orang telah sadar akan dirinya. Membawa orang akan sadar akan tujuan hidupnya. Buat orang akan sadar, membuat orang akhirnya mencari Tuhan. Mereka sulit sekarang dan sulit. Orang-orang yang merasa kuat karena kekayaannya. Orang-orang yang merasa mampu karena keuangannya. Kenyataan mereka juga cemas. Kenyataan mereka juga sedang mengalami sebuah ketakutan. Sebuah virus ketakutan secara global terjadi kepada semua umat manusia. Bawalah kami Tuhan. Jadikan bagian gereja yang berdiri tegar, teguh, kuat di atas batu karang. Indonesia, kami mengasihimu. Indonesia, kami mencintaimu. Indonesia dalam perhatian Tuhan. Presiden dan wakilnya dan semua para menteri dan pembantunya, semua para institusi yang terlibat sekarang ini untuk bersama-sama untuk memikirkan gimana corona segera keluar dan habis dan Indonesia melewati masa krisis corona. Ajarkan mereka memiliki roh yang takut kepada Tuhan. Ajarkan mereka memiliki tujuan motivasi hidup untuk tidak mementingkan diri sendirinya. Ajarkan mereka untuk mereka berempati, simpati, bergandengan tangan. Ini waktunya. Aku percaya padamu Tuhan. Melalui corona banyak orang akan datang. Setiap lutut bertelus, setiap lidah akan mengatakan tidak ada jalan kebenaran dan hidup menuju surga kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.